Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta waktunya sebentar ya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk pimpin doa bersama. Silakan, Alvin. Oke, semuanya pakaian. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, silakan Alvin duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, semuanya untuk mengawali kita pembukaan pelajaran hari ini, saya akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Oke, dengarkan baik-baik. Saya akan sebut namanya. Arif Elviandi. Oke. Dinda Salsiabila. Hadir Pak. Dina Olivia. Hadir Pak. Zuriati. Hadir Pak. Kamaria. Hadir Pak. Kusmawati. Hadir Pak. Mandasari. Hadir Pak. Muhammad Alvin. Hadir Pak. M. Hidayatullah. Hadir Pak. Muhammad Irfan. Hadir Pak. Naya Syafira. Hadir Pak. Nur Anisya. Hadir Pak. Nur Indriani. Hadir Pak. Nur Hidayah. Hadir Pak. Mana Nur Hidayah? Novita. Hadir Pak. Rakas Darmawan. Hadir Pak. Siti Sofia. Hadir Pak. Sulaiman. Hadir Pak. Dan yang terakhir Wildan. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya. Saya harapkan kalian tetap pertahankan kehadirannya. Nah, setelah itu, kalau seandainya kalian berhalangan untuk hadir, setidaknya harus ada Surat keterangan sakit ataupun surat keterangan. izin. Oke, baik. Alhamdulillah, tetap pertahankan ya. Iya. Sekarang saya akan menanyakan kabar kalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik beneran? Iya. Ada yang kurang baik hari ini? Baik. 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 Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, baiklah kalau gitu. Lanjut, sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian. Bentar, saya akan hubungkan dulu. Oke. Sudah terhubung. Sekarang saya lanjut. Saya akan menanyakan kepada kalian tentang materi kita sebelumnya. Apakah kalian kira-kira masih ingat nggak nih materi sebelumnya yang saya sampaikan kepada kalian? Masih. Coba, saya minta kalian angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Oh, masih ingat semua ya? Iya. Oke, syukur. Berarti masih ingat semua. Nah, coba saya mau tanya dong materi sebelumnya. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Saya minta Indri.
kabel. Jenis-jenis jaringan kabel. Oke. Di antaranya? Yang pertama WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. Yang Oke. kedua Sebentar, ini maksudnya ini itu jaringan kabel atau nirkabel? maksudnya nirkabel. Nirkabel. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua Ya. WMAN, Ya, WMAN. Wireless Metropolitan Area Network. Oke. Yang Terus? ketiga WLAN, Wireless Local Area Network. Dan keempat WWAN, Wireless Wide Area Network. Oke. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan sebelumnya, siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, saya minta Dinda. Materi sebelumnya itu tentang kekurangan dan kelebihan jaringan nirkabel. Kekurangan dan kelebihan jaringan nirkabel. Di sini coba saya minta Dinda sebutkan untuk kekurangan jaringan nirkabel. Kekurangan jaringan nirkabel itu yang pertama alatnya cukup mahal. Ya. Yang kedua Apalagi? Masih ingat? sinyalnya sering mengalami putus-putus. Ya. Keamanan kurang terjamin. Ya. Dan intensi gelombangnya cukup sehingga mengganggu jaringan. Oke, apa untuk Dinda? Oke, lanjut. Saya rasa masih ada lagi. Coba, siapa yang bisa sebutkan? Saya minta coba Dina, silakan. Jadi materi sebelumnya yang saya ingat itu Ya. kelebihan jaringan kabel dan kekurangan jaringan kabel. Kelebihan dan kekurangan Kekurangan jaringan jaringan kabelnya. kabel. Sekarang saya minta Dina untuk menjelaskan kelebihan jaringan kabel. Kelebihan jaringan kabel, harganya relatif murah, Ya. tingkat keamanan relatif tinggi, Ya. serta performa jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi. Itu yang saya ingat, Pak. Baik, bagus. Dan masih ada satu lagi yang masih belum kalian sebutkan. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, saya minta Juliati. Silakan. Yang saya ingat Ya. tentang jenis-jenis jaringan kabel. Jaringan kabel. Oke, silakan. Yang pertama ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel twisted pair. Nah, Twisted pair, kabel ya. twisted pair ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama kabel STB dan Ya. yang kedua kabel UTP. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, baik. Di sini saya lihat kalian sudah menguasai dan juga sudah memahami materi pembelajaran kita sebelumnya. Syukur. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk di pembelajaran hari ini itu kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, kita akan kaitkan. Nah, sekarang sebelum itu saya akan membuat terlebih dahulu kesepakatan pembelajaran. Oke? Di sini lihat, ada yang bisa nggak kelihatan? Nah, lihat semua ya. Di sini kita akan membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, hadir tepat waktu. Dalam 5 menit sebelum jam pelajaran. Oke, selanjutnya kita harus memperhatikan kondisi kebersihan lab atau ruang kelas. Nah, terus lanjut yang ketiga. Oke, dan yang terakhir. Sudah kalian pahami? Bagaimana? Apakah kita sepakat? Bisa diterima? Bisa. Baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kalian lihat di depan. Kita akan melakukan menerapkan instalasi, yaitu di sini tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik itu harus mampu menjelaskan cara kerja jaringan kabel dan lalu peserta didik mampu mempersiapkan alat-alat jaringan kabel dan yang terakhir peserta didik mampu
mempersiapkan alat-alat dan bahannya. Lanjut, setelah itu kita mau juga menginstalasi kabel dan kabel. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Sebelum itu, saya ingin menanyakan dulu kesiapan pembelajaran kita. Saya minta kalian tengok kiri, kanan, atas, bawah. Apakah masih ada sampah atau apapun di benda-benda yang tidak diketahui. Di kolong mejanya mungkin, di sampingnya, coba dilihat baik-baik dulu. Tidak ada? Sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih berarti kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian. Sebelum kita masukin materi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada kalian. Apakah kalian pernah menelpon menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau Skype dan yang lainnya? Pernah. Nah, di sini yang paling kalian sering gunakan itu aplikasi apa? Ya, berarti udah umum ya pakai WhatsApp semua nih untuk nelpon. Ya. Terus di sini saya akan mengajukan pertanyaan lanjutannya. Apakah kalian tahu aplikasi yang kalian gunakan tadi itu menggunakan teknologi apa? Teknologi jaringan. Aplikasi WhatsApp itu Ya. menggunakan teknologi jaringan. Saya mau tanya, kenapa kalian sebut itu aplikasi yang menggunakan teknologi jaringan nirkabel? Karena tidak Menggunakan kabel. teknologi yang tidak menggunakan kabel. Betul. Oke, selanjutnya sekarang saya akan masuk di kegiatan inti. Oke, bisa kita lihat di depan? Bisa. Yang lain? Jelas? Oke, saya mulai ya. Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang cara kerja teknologi jaringan kabel. Di sini perlu kita ketahui kabel jaringan yang sering kita gunakan adalah kabel atau unsealed twisted pair. Nah, kabel UTP ini terdiri dari dua kabel tembaga yang dipilih bersama-sama untuk meminimalkan gangguan silang dan interferensi elektromagnetik. Oke, lanjut. Teknologi jaringan kabel bekerja dengan cara mengirimkan sinyal data melalui kabel. Berarti kabel ini harus terangkat. Oke, lanjut. Berikut adalah cara kerja jaringan kabel secara umum. Coba saya minta Dina, bantu saya untuk membaca yang bagian bawah ini. Untuk berikut cara kerja jaringan kabel secara umum. Silakan. Jadi caranya menyediakan internet, mengirimkan sinyal data melalui kabel ke modem. Ya. Modem kemudian mengirimkan sinyal ke router dan perangkat lain yang terhubung. Ya. Perangkat dapat terhubung ke jaringan melalui kabel Ethernet atau port. Oke, bisa dilihat? Bisa. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kabel UTP atau unsealed twisted pair. Yang pertama, ada kabel straight. Oke, kabel jenis straight ini penyusunannya diatur sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Jadi ujung dengan ujung itu sama. Nah, kabel tipe ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, router dengan komputer dengan dia berbeda kan? Ya. Sekarang, jenis yang kedua yaitu kabel Nah, kabel jenis crossover ini penyusunannya diatur berbeda antara tiap ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya.
Nah, tipe cross ini sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Yang sama nih, beda dengan yang straight, oke? Ya. Contohnya antara lain komputer dengan Komputer. terus Komputer dengan komputer. Switch dengan switch. Hook dengan hook. sama semua kan? Ya. Sekarang kita sudah tahu nih jenis kabelnya. Lanjut. Kita lihat di depan untuk susunannya. Di sini susunan untuk jenis kabel straight. Oke. Konektor 1 dan konektor 2. Maksudnya di sini yaitu ujung 1 dan Ujung dua. dimulainya sama aja. Oke. Lanjut. Di sini untuk susunannya bisa dilihat ya? Bisa. Dimulai dari Putih, hingga, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. oke. Dan ujung konektor yang kedua atau yang lainnya Putih, hingga, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. sama. Ya, sama. Tapi perlu kalian perhatikan baik-baik. Dimulai dari sebelah Kiri, kiri ke kanan. oke, nanti kalian harus bisa memposisikan RJ45 itu, konektornya itu. Jangan salah penempatan dan jangan sampai salah susunannya. Oke? Oke, Pak. Nah, di sini selanjutnya yaitu untuk fungsi kabelannya. Ya. Memiliki fungsi. Jadi, yang kalian lihat dari 8 warna tersebut di dalam satu kabel itu memiliki fungsi yang Berbeda. ya. Untuk orange atau jingga fungsinya itu sebagai media pengirim. Putih oranye sama. Pengirim pakai data juga. Hijau dan putih hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Terus putih hijaunya Berfungsi sebagai media pengirim kata-kata. lanjut yang biru. Berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Oke, putih birunya Berfungsi sebagai media pengirim paket suara. samakan ya. Ya. Nah, sekarang terakhir yang coklat. Berfungsi mengirim Tegangan tegangan DC. DC. Berfungsi mengirim tegangan DC. Oke, itu adalah fungsi-fungsi dari kabel. Nah, sesuai dengan warnanya. Lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara kerja teknologi jaringan nirkabel. Oke, dilihat. Satu orang minta tolong dibacakan, bantu saya. Indri, silakan. Cara kerja teknologi jaringan nirkabel yang pertama, jaringan nirkabel bekerja dengan mengirimkan data menggunakan gelombang elektromagnetik atau radio. Gelombang ini dapat bergerak tanpa kabel fisik melalui udara atau media umum lainnya. Medium lainnya. Beberapa contoh jaringan nirkabel yang umum digunakan adalah Wi-Fi, Bluetooth, NVC, teknologi seluler seperti 4G atau 5G. Oke, di sini lihat jaringan kabel bergerak tanpa kabel Fisik. Berarti tidak ada bentuk Kabel. tidak ada bentuk fisiknya melalui udara atau Atau medium medium lainnya. Maksudnya medium ini adalah itu perantara yang membawa. Oke, lanjut. Sekarang di sini lihat cara kerja teknologi jaringan nirkabel. Berikut adalah cara kerja jaringan nirkabel. Yang pertama, dimulai dari pemancar menghasilkan gelombang periodik melalui rangkaian elektronik. Lanjut, kedua, gelombang tersebut berangkat dari kabel terminal ke Antena. lalu Antena membuka arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik. oke, langkah selanjutnya Antena memancarkan gelombang ke berbagai arah. lanjut. Gelombang dapat dipantulkan dari bangunan atau tersebar ke berbagai benda hingga sampai ke penerima. Nah, dan yang terakhir Setelah penerima membuat gelombang menjadi data yang dapat digunakan.
Apa kerja? Teknologi jaringan nirkabel. Paham? Paham. Oke, sekarang lanjut. Ini saya sudah tampilkan di depan untuk bahan dan alat-alat yang perlu kita siapkan. Kita akan masuk ke penerapan instalasi jaringan kabel dan Nirkabel. bisa dilihat di depan? Bisa. Saya siapkan untuk instalasi jaringan kabelnya dan juga instalasi jaringan nirkabelnya. Oke, sebelum itu saya akan membagikan link video pembelajaran. Oke, saya akan bagikan link video pembelajaran di grup Classroom-nya. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Saya akan kirim. Classroom. Oke, sudah. Silakan kalian cek. Sudah masuk? Oke, sekarang saya akan instruksikan kalian untuk menyaksikan atau menonton video yang saya kirimkan barusan. Silakan kalian tonton hingga selesai. Ada 2 link ya, berarti ada 2 video. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Silakan. Sudah terhubung semua? Sudah melihat semua videonya? Apa masih ada yang kendala? Kalau seandainya ada kendala, tinggal laporkan ke saya. Tidak apa-apa, suaranya juga agak dibesarin sedikit supaya terdengar caranya, langkah-langkahnya, sampai kalian benar-benar paham. Kalau seandainya belum paham, nanti bisa kalian tanyakan ke saya. Tidak? Ya? Kalau sudah selesai menonton videonya, kalian langsung angkat tangan. Pak, sudah selesai, kasih tahu saya. Oke?
Oke, di video tersebut ada 2 video kan ya. Sambil lihat kalian nonton. Saya akan menjelaskan sedikit. Untuk yang pertama kan videonya itu durasinya kurang lebih 5 menit. Dan yang kedua videonya itu kurang lebih 7 menit. Oke, makanya kalian silahkan perhatikan baik-baik pembelajaran di video tersebut. Dan yang nantinya kalian akan melakukan instalasi seperti yang ada pada video tersebut. Ayo. Anak-anak, bagus izin boleh minum ya? Ya, Pak. Gimana? Udah video yang keberapa? Kedua. Kedua. Oke, lanjut tonton. Sudah selesai. Manis ya? Yang kan? Lanjut.
selesai, disimpan kembali lagi dulu HP-nya. Oke, sekarang perhatikan ke depan lagi. Setelah kita mengetahui apa yang telah kita tonton dari video tersebut dan juga pemaparan yang saya jelaskan tadi di depan, kita pastinya akan ingatnya. Dan gitu kita akan menentukan juga pertanyaan di sini. Nah, pertanyaannya itu apa kira-kira yang kalian ingin tanyakan di sini? Setelah kalian melihat cara kerjanya, setelah kalian lihat cara penginstalasiannya, apakah itu sebuah pertanyaan? Jadi pertanyaan di sini kita harus bagaimana sih cara kerja teknologi jaringan kabel dan nirkabel, serta bagaimana sih cara penerapan instalasinya. Itu akan kita jadikan sebagai pertanyaan mendasar. Yang akan kita jadikan sebuah project. Oke? Jadi ingat apa tadi? Bagaimana cara kerja teknologi jaringan kabel dan nirkabel serta oke, itu sudah kita tentukan ya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, di sini kelompoknya akan saya bagi menjadi 4 kelompok yang berisikan 4 sampai dengan 5 orang. Setiap kelompoknya akan memiliki tugasnya masing-masing. Jadi di sini akan ada 2 tugas. Yang satu akan saya bagi 2. Yang satu itu tentang jaringan kabel dan yang kedua tugas 2-nya itu tentang jaringan nirkabel. Oke, sekarang saya akan tentukan kelompoknya. Saya bagi 4. Kelompok pertama saya minta Indri, Mandasari, Dinda, Wildan, berempat aja. Ada 4. Soalnya kan kita ada berapa orang nih? 19 tadi ya? Iya. Nah, jadi ada yang 5 orang dan juga ada yang 4 orang. apa? Untuk kelompok 1 Indriani, Mandasari, Dinda Salsabila, Wildan, berempat. Oke. Terus untuk kelompok 2 Sulaiman. Tunggu dulu, nanti akan saya instruksikan. Saya selesaikan dulu pembagian kelompoknya, nanti akan saya instruksikan kalian untuk duduk berkelompok. Oke, kelompok 2 Sulaiman, Kusmawati, Nur Anisya, terus Nur Hidayah, mana? Nur Hidayah dan M Hidayatullah. Oke, ya, kelompok 2 ya. Lanjut, kelompok 3-nya Dina Olivia, Kamaria, mana? Oke, Maya Syahira dan tambah lagi Rakas Darmawan dan Muhammad Irfan. Dan kelompok yang keempat Juriati, mana? Oke, Siti Sofia, Novita, Muhammad Alvin dan Arif Elviandi. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sekarang saya instruksikan kalian untuk duduk berdasarkan kelompok. Nah, di sini dari mulai selatan, di sini kelompok 1, di sini kelompok 3 akan saya selang keling. Di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 4. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompoknya, ada yang 4 orang aja kelompoknya intinya kelompok 1. Oke, sekarang saya akan membagikan
LKPD-nya. Jadi untuk LKPD-nya ini kelompok 1, saya tentukan kalian mengerjakan untuk poin 1, yaitu tentang teknologi jaringan kabel. Dan yang kelompok 2, kelompok 3, mohon maaf. Kelompok 3, kalian saya tentukan untuk poin 2, bagaimana cara melakukan instalasi jaringan nirkabel. Lanjut, kelompok 2. Sekarang kalian saya tentukan untuk tugasnya yaitu sama dengan kelompok 1 tentang jaringan kabel. Silakan. Dan kelompok 4 kalian tentukan, saya tentukan untuk menginstalasi jaringan nirkabel. Berarti sama dengan kelompok 2. 3. Jadi diselang-seling 1, 3, 2, 4. Oke, kalau gitu sudah kalian terima LKPD-nya dan kalian saya instruksikan untuk memulai praktikumnya. Lihat di depannya sudah saya siapkan bahan dan alatnya. Masing-masing kelompok silakan kalian ambil dan bawa ke meja diskusi kalian. Silakan. Silakan diambil alat-alat dan bahan-bahannya. Dan kalian bisa kerjakan sesuai dengan instruksi apa yang diminta oleh LKPD itu. Silakan. Ya, apa? Cabut aja. Yang tidak perlu kalian dulu. Ya, silakan cabut. Oke, silakan kalian cabut. Kalian temukan laptopnya. Yang ini sudah. Nah, dia di bawah. Kalau kalian butuh, silakan kalian cabut yang tidak perlu. Ya, simpan saja yang ini. Sambil kalian mengerjakan dan juga saya minta kalian tulis keterangannya dan juga langkah-langkahnya. Nanti kan kalian setelah praktikum kalian akan presentasi di depannya. Oke, saya akan mulai kasih waktu ke kalian selama pengerjaan instalasinya ini. Saya akan alokasikan waktu itu selama 30 menit saja. Dimulai dari sekarang, silakan. Bila ada kendala, bila ada kesulitan, langsung laporkan dan tanyakan ke saya. Paham? Oke, silakan. Dan tidak pakai kembali dulu ini sini biar tidak terlalu. Oke, silakan lanjut. Oke, sambilan kalian mengerjakan, saya akan bimbing kalian. Yaitu coba ini kelompoknya sudah ditentukan, siapa ketuanya,
siapa pemateri untuk pembaca di depan nanti dan peragaknya siapa. Kalian juga harus tentukan sih. Moderatornya siapa juga. Oke? Kalian kelompok 3 ya. Kalian tentukan juga siapa moderatornya, siapa ketua kelompoknya, dan yang lainnya. Oke? Begitu juga untuk kelompok 2 dan 4. Kalian harus tentukan juga ketua kelompoknya siapa, udah gitu moderatornya siapa. Oke? Silakan. Alat-alat dan bahannya sudah lengkap ya? Ya, Pak. Jika ada kekurangan, silakan bilang langsung ke saya. Langkah-langkah instalasi dari Ya, kenapa? Mau bertanya. Silakan. pada saat presentasinya nanti Pak sambil praktik atau cuma penjelasan? Hanya sebatas penjelasannya aja. Kalian buatkan dulu di sini produk atau proyek kabel yang sudah jadi. Nanti di depan kalian hanya tinggal menampilkan saja. Jangan kalian buat ulang lagi. Oke? Oke, Pak. Hanya sebatas menunjukkan aja seperti ini loh yang tadi kita lakukan. Ya, paham? Ya, Pak. Paham. Makasih, Pak. Mau bertanya. Ya. Kalau jaringan kabelnya juga sama Ya, jaringan kabel juga sama seperti itu. Kalian hanya sebatas nunjukin aja dulu nanti. Kalian tunjukkan. Begini loh tadi yang kita kerjain nanti. Kalian nanti akan disambungkan juga ke proyektor ini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan laptop saya. Tinggal kalian bawa mikrotiknya, kalian sambungkan di laptop saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok 2 dan 4? Sudah paham? Paham. Oke, silakan dilanjutkan. Ingat, dari mulai dari ya. Oke. Kelompok 3 sudah terhubung. Kelompok 4 apakah ada kendala?
juga apa yang perlu nanti kalian sampaikan pada saat presentasi. Jadi selama kalian praktek ini membuat jaringan kabel dan jaringan nirkabelnya, kalian juga perlu mencatat di situ. Jadi untuk kalian sampaikan nanti di presentasi di depannya. Coba saya akan lihat dulu sudah selesai. Perhatikan baik-baik. Sudah ditentukan untuk penamaan SSID dan passwordnya? Sudah. Apa? Oh, di reset. Oke, silakan. Nanti. Gimana? Kelompok? Aman, Pak. Kelompok 4 gimana? Oke. Sudah di reset? Berarti sudah dibikin lagi dari awal? Iya. Sudah ditentukan siapa nanti yang akan mengoperasikan komputernya siapa dan yang menjelaskannya siapa? Tidak. Saya akan kasih waktu tinggal kita berapa menit? Sekarang oke, masih ada waktu 15 menit. Silakan. Sesuaikan ya dengan apa yang ada di LKPD-nya. Untuk yang nirkabel juga, yang jaringan nirkabel untuk kelompoknya Dina dan Julia ditentukan nama SSID-nya sesuai dengan LKPD. Kelompok berapa, nama kelompoknya kelompok berapa, di SSID-nya nama WID-nya. Nanti
nanti yang untuk yang membaca nantinya siapa, juga tugas itu yang menanyakan siapa. Oke, Sulaiman udah berhasil? Coba kamu tes di blind testernya. Oke. Nanti kita presentasi ke depan, jangan dilihatin. Oke, ada waktunya. Tapi sudah ditentukan siapa yang peraturannya, siapa yang membacakan tentang hal siapa. Dilihatin? Kalian sudah berapa kali? Oh, cukup satu kali lagi aja. Sesuaikan ya. Nanti kelompoknya berapa tadi? Kelompok berapa gitu kan? Sama. Nah, nanti sesuaikan nama SSID juga sama. Terus KTP. nanti pasang Dan passwordnya nanti silahkan kalian atur sendiri. Seingin kalian. Mana? Indri masih mau ping-ping? Oke. Ya. Kenapa? Sudah bisa SSID nya sesuaikan, di LKPD kan nama SSID ya nama kelompok kalian. Udah itu passwordnya itu bisa kalian tentukan sendiri. Oke, nanti bisa diujikan sama teman-teman kalian menggunakan HP. Oke? Diuji oleh kelompok lain. Coba nanti coba lihat jaringan nirkabel yang sudah kita buat nih. Apa nama jaringannya? Ini passwordnya kita biar Boleh nggak saya? boleh, silakan. Sebelum kalian memberikan pengujiannya ke kelompok lain, coba kalian persiapkan terlebih dahulu. Oke. Sudah coba di line testernya, gimana hasilnya? Kalian buat berapa? 3. Apa? Ada yang kelewat Yang di nomor berapa? dari 1. Coba diri cek baik lagi dulu. Yang sekarang juga kita lihat waktunya. Oke, tinggal 2 menit. Oke, ayo silakan. Kita akan persiapkan untuk presentasi hasil LKPD-nya di depan. Sudah saya siapkan untuk mejanya. Nanti di sini kalian akan praktekkan. Kalian sampaikan hasil dari LKPD-nya.
Oke, sekarang waktunya sudah selesai untuk praktek diskusinya. Sekarang kita akan melakukan presentasi hasil KPD-nya di depan. Ayo. Semuanya sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Siap. Oke, sekarang coba semuanya perhatikan ke saya. Semuanya perhatikan ke saya. Sekarang saya minta kalian berdiri dulu. Coba kalian berdiri dulu. Untuk menambah rasa semangat dalam pembelajaran hari ini, saya sudah melewatkan nih. Tadi pertama kali kita masih belum melakukan SBP. Iya. Ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Kemudian nanti kita bisa masukin SBP di tempat mana aja ini pembelajaran kita ya. Nah sekarang sebelum kita melakukan presentasi, oke semuanya perhatian. Semuanya perhatian. Ya. Nah sekarang sudah tahu untuk apa namanya untuk ice breaking kita? Oke, saya cuma mulai dulu ya. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love you. Love you too. Yuk, coba sekarang kalian menghadapnya jangan miring. Masa love you-nya miring? Artinya lurus. Semua posisi lurus ke saya, ke depan. Oke, saya mulai. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love you. Love you too. Oke, silakan duduk kembali. Udah mulai semangat lagi nih. Ya? Sekarang saya minta saya tentukan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kalian bawa mikrofon, kabel, ya, dan adapternya. Silakan kalian bawa ke sini. Untuk laptop kalian bisa gunakan laptop saya. Kalian bisa sambungkan dari sini. Silakan. Ya, silakan. Ini sudah saya sediakan colokannya di bawah sini. Silakan kalian tinggal sambungkan saja. Sudah? Ya, silakan. Silakan. Siapa yang untuk pengoperasiannya? Ya, silakan. Kursinya silakan ambil satu. Dan menjelaskannya siapa? Dina dan Naya. Naya dan Raka saya sudah bilang. Oke, baik. Sudah, hubungkan dulu. Sekarang untuk kelompok 3, saya harap kalian jelaskan secara lantang supaya teman-teman kalian bisa dengar. Ya. Oke, semuanya kelompok yang lain silakan coba perhatikan. Kelompok yang lain, mohon perhatiannya. Bisa kita mulai kelompok 3? Oke, silakan.
Semuanya perhatian. Oke, Dina boleh di sebelah sana aja. Posisinya, soalnya di sini ada rekor. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan dari tadi, yaitu instalasi jaringan nirkabel. Saya Dina Olivia sebagai moderator dan teman saya Naya Safira sebagai pembaca. Arakan Gama sebagai pembaca. dan saya Kamaria sebagai penginstalasi jaringan nirkabel. Saya Irfan sebagai penginstalasi jaringan kabel. Oke, silakan lanjut. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan pada teman saya Irfan dan Kamaria. Oke, silakan. Langkah-langkah cara instalasi jaringan nirkabel. 1. Buka aplikasi Winbox. 2. Akan ada tampilan pada aplikasi Winbox tersebut. 3. Klik refresh 2 kali, setelah itu klik mikrotik. Ini kartesnya ya. Nah, terus 4. nih. Klik connect. 5. Klik sistem. yang Oke, sudah. Silakan. Yang kelima, klik sistem. Pilih reset configuration. Akan ada tampilan router of default configuration. Klik remove configuration. Oke. Selanjutnya tunggu beberapa menit untuk mereset. Jadi reset dulu nih ya. Khawatirnya di mikrotik ini ada konfigurasi dari sebelumnya. Jadi kita harus kembalikan reset dulu. Jika cara tersebut tidak bekerja dengan baik atau gagal, cara lainnya klik connect. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan ada tampilan wireless tablet. Ini cancel dulu. Oke. Selanjutnya akan ada tampilan wireless kabel. Ya, terus. Lalu klik Wi-Fi interface. Klik 1 kali pada tampilan bulan 1. Selanjutnya klik centang berwarna biru untuk mengaktifkan WLAN 1 tersebut. Terus. Lalu klik WLAN 1 2 kali, akan ada tampilan interface atau WLAN 1. Ya, lanjut. Pada general ada yang kita ubah. Yang pertama, mode dari stasiun ubah menjadi upgrade Please. dan SSID kita masukkan nama jaringan yang ingin kita buat. Nama jaringan yang kita buat itu yaitu nama kelompok kita, kelompok 3. Tidak, berarti namanya mau tidak. Iya. Setelah itu kita klik apply lalu klik off.
profil. Security profile. Ditampilkan security, kita klik 2 kali default. Itu lalu akan muncul tampilan security profil default. Pada menu mode dari Ya lanjut, gimana? Coba Dina bantu. Coba tolong dibantu. Lalu akan muncul tampilan security profile default. Pada menu mode dari none ke dynamic scape, kita ubah menjadi dynamic scape. Ya, dynamic scape. Terus. Selanjutnya pada authentication IP, kita klik ke empat-empatnya. Iya, kita cetak. Semuanya kelompok lain tolong diperhatikan. Pada WPA pre-shared key, kita masukkan password yang ingin kita buat. Setelah itu, klik apply dan OK. Setelah semua selesai, kita ke jaringan WiFi untuk memastikan jaringan yang telah kita buat tadi. Ya. Kita mengecek ke jaringan WiFi apakah jaringan yang telah kita buat tadi ada atau tidak. Oke, coba bisa dilihat bareng-bareng ke depan. Bisa dilihat teman-teman apakah jaringan yang kami buat tadi ada. Terus coba masuk. Kita Buka. connect, bukan lalu masukkan sandi yang telah dibuat Kalau tadi. boleh tahu maksudnya apa? Passwordnya tadi Oke, 1 sampai 8. Silakan. Oke, masih authenticating, verifying, connecting. Oke, sudah. Lihat semuanya ke depan. Oke, silakan dilanjut kelompok 3. Setelah terkoneksi, berarti jaringan yang kami buat telah Ya. berhasil dibuat. Oke. Mungkin itulah cara-cara menginstalasi jaringan nirkabel. Ya. Apakah teman-teman sudah paham atau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indriani dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja sih kesulitan yang kalian alami pada saat penginstalasian jaringan nirkabel? Apa saja? Bisa diulangi. Apa saja kesulitan Silakan. yang kalian alami pada saat penginstalasian jaringan nirkabel? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjawab. Saat menginstalasi jaringan nirkabel, ada beberapa kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari masalah perangkat keras hingga konfigurasi perangkat lunak. Ada dua, yaitu perangkat keras dan konfigurasi perangkat lunaknya. Itu saja jawabannya. Apakah bisa diterima? Bisa. Jadi itu kesulitannya ya. Iya. Oke. Silakan. Ada lagi atau boleh ditutup untuk presentasinya? Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicabut kembali lagi dulu untuk alat-alatnya dan dibawa lagi ke meja diskusinya tadi. Silakan. Oke, selanjutnya saya minta kesediaannya dari kelompok 1. Silakan menunjukkan dan bawa alat-alat dan bahannya untuk dipresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Sudah ditentukan siapa yang menjadi moderator, peraganya dan pembicaranya siapa? Ya. Oke, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan ke depan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan praktikum yang telah kami lakukan tadi. Dengan saya Manda Sali sebagai moderator dan teman di samping saya Nur Indriani sebagai pemateri. Halo. Sebagai pembicara. Ya. Jaringan kabel. Saya Linda sebagai administrasi jaringan kabel. Oke, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya Nur Indriani. Baik, jadi di sini ada pun langkah-langkah instalasi jaringan kabel. Yang Bisa langsung ditunjukkan aja caranya. Jadi sambil Indri bicara langkah-langkahnya, sambil kalian dipraktekin. Coba. Biar waktunya cepat. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti tang crimping, Ya. Terus? lantai set, Ya, terus. kabel UTP, wire stripper, dan RJ45. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengelupasan kabel UTP menggunakan wire stripper. Oke, sudah. Setelah lepas ngapain lagi? Langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan kabel dari kiri ke kanan, yaitu urutan putih orange, putih hijau biru, Ya. putih biru hijau, dan putih coklat. Oke, sudah. Lanjut. Setelah warna kabel diurutkan, kemudian kabel tersebut dirapikan. Nah, coba dilihat urutannya. Coba tunjukkan ke sini, ke depan. Oke, setelah diurut, apa lagi? Setelah kabel tertata rapi, potong kabel tersebut menggunakan tang crimping supaya memiliki panjang yang sama. Oke, silakan langsung dipotong. Langkah selanjutnya, setelah kabel dipotong sama panjang, kita pasang kabel ke RJ45 dengan posisi kuningan menghadap ke atas. Oke, setelah itu langsung. Setelah kabel masuk ke RJ45, pastikan bagian kulit kabel masuk ke RJ45 supaya saat di-crimping dapat terkunci dengan maksimal. Oke, langsung masukin bagian bagiannya. Karena setelah kabel masuk ke RJ45, pastikan bagian kulit kabel masuk ke RJ45 dengan maksimal. Karena sudah terpasang dengan rapi, langkah berikutnya adalah kita akan mengkrimping kabel menggunakan tang crimping. Jika kedua kabel UTP sudah dikrimping,
maka kita lakukan tes terhadap kabel tersebut menggunakan alat LAN tester dengan cara memasang konektor RJ45 di port yang sudah disedia. Silakan. Kalau sudah terpasang, kemudian kita nyalakan LAN tester tersebut, kemudian perhatikan lampu indikator dari LAN tester. Pastikan kedua lampu indikator menyala secara bersamaan dan pastikan tidak ada yang terlewat dengan urutan yang sama. Oke, sip. Kalau sudah seperti itu, berarti perkerintingan sudah berhasil. Demikian langkah-langkah instalasi jaringan kabel. Selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator. Boleh, bisa langsung ini untuk waktunya, soalnya kita waktunya sudah mau mencapai waktu yang ditentukan. Jadi Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja sih kesulitan yang dihadapi kelompok 1 pada saat melakukan instalasi jaringan kabel? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan jawab. Nanti akan dijawab oleh teman kita juga. Dewinan. Jadi, kesulitan yang kami alami pada saat instalasi jaringan kabel, yang pertama, kabel terjepit. Yang kedua, kualitas kabel tidak baik. Dan yang ketiga, bukan hanya itu saja, kami juga mengalami kesulitan pada saat pengerintingan kabel dan juga pada proses penyusunan warna kabel. Kalau jawabannya bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya kelompok 1. Oke, untuk presentasi kelompok berapa yang belum? 2 dan 4, saya minta untuk mengalokasikan waktunya. Jadi waktunya itu hanya sebatas 5 menit. Soalnya waktu yang sudah berjalan dari tadi itu sudah sampai dengan kegiatan penutupnya. Jadi kalian nanti langsung praktekkan, kalian baca saja. Oke? Dan kalian juga untuk kelompok 4, kalian langsung hubungkan dan langsung jalankan saja. Oke? Jadi dipahami? Bisa. Silakan untuk kelompok 4, silakan maju ke depan. Silakan dihubungkan dulu. Langsung aja nanti. Oke, silakan. Jumpa. Ayo. Ya. Sambil ini aja nanti pakai ini. Perhatikan kembali bagi yang sudah melakukan presentasi di depan. Sudah kesepakatan pembelajarannya harus dibersihkan kembali, dirapikan kembali. Oke, bisa dimulai untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Juliati sebagai moderator dan teman yang ada di samping saya. Saya Siti Sofia sebagai pemateri. Saya maksudnya sebagai penilai dan juga sebagai penjawab. Saya Arif Effendi sebagai penginstalasi jaringan kabel. Saya Muhammad Taufik sebagai penginstalasi jaringan kabel. Jadi di sini kami akan jelaskan bagaimana sih cara menginstalasi jaringan nirkabel. Nah, yang akan dipaparkan oleh teman saya Siti Sofia dan akan dipraktekkan oleh teman saya Arif Effendi dan Muhammad Taufik. Langsung sambilan baca, langsung sambilan dipraktekin.
Pertama, kita buka dulu aplikasi Winbox. Ya. Kedua, ada tampilan match address dan pilih bagian yang kedua. Setelah itu klik connect. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan lanjut. Pilih wireless, kemudian klik Wi-Fi Interface. interface. Ya, interface. Lanjut. Klik wireless, kemudian klik centang. Ya. Setelah centang, klik lagi di bagian wireless, klik sebanyak 2 kali. Lalu atur mode, pilih up bridge G. Dan rename bagian SSID, atur sesuai dengan nama yang kita inginkan. Setelah itu, pilih security profile dan ubah mode menjadi dynamic. Kemudian centang 4 kotak yang di bagian bawah. Ya. Selanjutnya, masukkan paspor di bagian VPA sesuai keinginan kita. Kemudian konfirmasi kembali paspor yang sudah kita masukkan tadi, kemudian klik Approve dan OK. Kalau sudah, itu yang sudah kita buat, kita klik masukkan dan passwordnya. Nah, jika sudah terkonek, berarti kita berhasil untuk menginstalasi WiFi tersebut. Oke, sudah cukup? Nah, inilah cara langkah-langkah untuk menginstalasi jaringan nirkabel. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Dan yang terakhir, kita saksikan bersama kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Tetap paparkan secara singkat gimana sih cara penginstalasian jaringan kabelnya. Singkat ya. Ya, silakan. Oke, semuanya perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginstalasikan jaringan kabel. Untuk penjelasannya yang akan dibacakan oleh teman kita Nur Anissa dan Nur Hidayah dan akan dipraktekkan oleh Sulaiman dan M. Hidayat. Silakan dimulai. Sambilan dibacakan langkah-langkahnya dan sambilan juga dipraktekkan untuk penginstalasian. Silakan. Langkah pertama, siapkan bahan dan peralatan untuk menginstalasi jaringan kabel. Ya, oke, terus. Ada lampu start, kabel UTP, RJ45, tang printing dan wire stiker. Oke, silakan langsung. Langkah awal, ambil kabel UTP lalu mengipas kuring kabel menggunakan wire stiker. Oke, setelah itu
dalam kabel UTP terdapat 8 kabel. Oke, langsung. 8 Dan kabel bawah yang yang langsung. memiliki warna yang berbeda. Ya. Terus apa lagi? Atur kabel kecil sesuai urutan putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke. Terus Setelah diatur dengan sesuai, lalu potong ujung kabel kecil menggunakan tang kerimping. Potong dengan rata. sudah. Setelah diatur, pasang kabel di RJ45 dari kiri ke kanan. Setelah dirasa cukup, kerimping kabel yang sudah terpasang RJ45, gunakan tang kerimping. Oke, sekarang kerimping ya. Setelah kabel sudah terkerimping di kedua ujung, masukkan kabel tersebut ke kelang step. Masukkan kedua ujung kabel tersebut. Masukkan kabel ke portland desktop tersebut. Oke, coba dilihat apakah indikator lampu yang menyala sesuai. Setelah menyala, pastikan kedua lampu indikator bergerak secara bersamaan. Maka instalasi jaringan kabel telah berhasil. Oke, cukup, sudah berhasil. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya untuk kelompok 2. Bawa kembali alat-alat dan bahannya. Oke, semuanya perhatian. Setelah kita melakukan presentasi, selanjutnya saya akan memberikan lembar asesmen sumatif. Jadi lembar asesmen sumatif ini kalian akan kerjakan secara individu. Oke, saya akan bagikan terlebih dahulu. Tolong dioper, Indri. Tolong dioper, Irfan. Sudah dapat semua belum? Atau masih ada yang belum? Cukup, fokus lagi. Oke. Jaya, tolong oper ke temennya. Oke, Julia, tolong oper. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke, untuk lembar asesmen sumatif ini, lihat, perhatikan baik-baik. Kalian bisa kerjakan di rumah. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa kumpulkan ke saya. Nah, sekarang untuk hasil LKPD-nya tadi, silakan kalian kumpulkan ke saya. Dan untuk lembar asesmen sumatifnya, kalian bisa kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Silakan. Untuk hasil LKPD-nya bisa kumpulkan ke saya sekarang. Oke, ini kelompok 1, terus kelompok 2. Oke, 5 orang. Dan yang lainnya kelompok 3 dan 4. Oke, ini kelompok 4. Kelompok 3. Oke, terima kasih. Ingat baik-baik. Sekarang kalian jangan sampai lupa untuk mengerjakan asesmen sumatifnya. Karena nilai itu per individu masing-masing. Baik, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke, selanjutnya saya simpan dulu. Setelah itu sekarang masuk pada kegiatan penutup kita. Di sini
saya dan kalian harus bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menanyakan dulu sama kalian. Kesimpulan hasil pembelajaran kita pada hari ini yang kalian dapatkan itu, ada yang tahu? Coba, angkat tangan. Ayo. Ada yang tahu? Untuk kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, siapa angkat tangan? Oke, tolong Naya Syakira mana? Oke Naya, silakan coba. Jadi kesimpulan hasil pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu kita dapat mengetahui cara penerapan instalasi jaringan kabel dengan melakukan praktikum pembuatan jaringan UTP dengan jenis kabel strip. Oke. Siapa lagi? Oke, Kamaria silakan. Kita dapat mengetahui cara kerja teknologi jaringan kabel dan teknologi jaringan nirkabel. Oke, itulah hasil kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya sebentar, saya rapikan dulu. Nah, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, saya akan apresiasi dulu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Hasil yang saya lihat dan saya nilai, kalian sudah baik dalam instalasi. Satu kata untuk kalian, good job. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu nanti kita akan melakukan perawatan jaringan nirkabel dan nirkabel serta untuk mengkonfigurasi untuk jaringan kabel dan nirkabel. Oke, itu untuk materi kita selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sekarang ketua kelas silakan kesediaannya di depan untuk memimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Oke, semuanya belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Silakan Alvin duduk kembali di tempat duduknya. Oke, baiklah kalau gitu saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa bangun dari tempat duduknya dan satu persatu meninggalkan lab. Oke, sambil dirapikan kembali untuk alat-alat dan bahannya sesuai dengan kesepakatan pembelajaran kita. Oke, kembalikan ke tempat sebelah. Oke, silakan. Ada yang jatuh ya? Ini air kali. Oke. Hati-hati ya.